Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Agung Pratama. Saya dari kelas 10 TITL 2. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu sebenarnya sudah pernah merdeka dan mengibarkan bendera merah putih sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945? Pasti banyak yang nggak percaya kan? Karena di buku-buku pelajaran sekolah kita selalu diajarkan kalau proklamasi itu pertama kali terjadi di Jakarta oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi nyatanya sejarah punya cerita lain yang luar biasa, bukan di Jawa tapi di sebuah daerah di Sulawesi bernama Gorontalo. Ada seorang laki-laki pemberani bernama Nani Wertabone. Dia bersama rakyatnya berhasil mengusir penjajah dan memproklamasikan kemerdekaan sejak awal tahun 1942. Kok bisa? Kisah sepik ini jangan dibahas. Yuk kita bedah sejarahnya sama-sama. Kita mundur dulu ke latar belakangnya. Nani Wertabone lahir di Gorontalo pada tahun 1903. Yang menarik, dia ini sebenarnya bukan dari kalangan rakyat miskin. Ayahnya adalah seorang aparat yang bekerja langsung untuk pemerintah Hindia Belanda. Jadi secara ekonomi, hidup Nani muda itu harusnya sangat nyaman dan aman. Tapi Nani punya watak yang keras kalau melihat ketidakadilan. Dia nggak tahan melihat rakyatnya ditindas di tanah sendiri. Bukannya jadi antek penjajah, Nani justru memilih jalur pergerakan. Dia aktif mendirikan cabang PNI atau yang biasa disebut Partai Nasional Indonesia di Gorontalo. Nah, momen krusialnya ini terjadi di awal tahun 1942. Saat itu, Perang Dunia Kedua lagi bergejolak. Tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia dan kondisi ini bikin tentara Belanda di Gorontalo panik luar biasa. Melihat kesewenang-wenangan Belanda yang membakar aset rakyat, amarah Nani Wertabone memuncak. Dia sadar ini adalah momen emas yang nggak boleh disia-siakan. Belanda lagi lemah dan Jepang belum sepenuhnya menguasai keadaan. Tepat pada subuh hari tanggal 23 Januari 1942, Nani Wertabone mengumpulkan para pemuda, petani, dan seluruh lapisan rakyat Gorontalo. Dia membentuk pasukan yang bergerak secara senyap namun masif. Bayangkan, ribuan orang bergerak mengepung markas-markas penting Belanda di Gorontalo. Strategi dan nyali Nani benar-benar membuat Belanda mati kutu. Hari itu juga, semua pejabat kolonial ditangkap, senjata mereka dilucuti, dan pemerintahan Belanda runtuh total tanpa perlawanan berarti. Di hari yang sama, di depan lautan massa yang berkumpul dengan haru, Nani Wertabone dengan lantang membacakan sebuah proklamasi. Beliau menyatakan bahwa Gorontalo telah bebas dan merdeka, menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Mereka mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ingat ya, peristiwa heroik ini terjadi 3 tahun lebih awal sebelum proklamasi di Jakarta. Perjuangan Nani belum selesai. Pasukan sekutu dan Nica Belanda mencoba datang lagi untuk menjajah kembali. Nani Wertabone kembali turun ke hutan-hutan, angkat senjata, dan memimpin perang gerilya demi mempertahankan merah putih. Beliau adalah tipe pemimpin yang selalu berdiri paling depan di garis pertempuran. Jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan follow subscribe biar gak ketinggalan cerita pahlawan hebat lainnya. Saya Agung, sampai jumpa di video berikutnya.